Pemirsa, aksi mahasiswa mewarnai jalannya diskusi yang menghadirkan 3 pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas atau GIK Universitas Gadjah Mada. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengapresiasi kritik yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut dan mengaku terbuka untuk memverifikasi langsung setiap persoalan serta berkomitmen terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Kopdar bareng Masdar, edisi Yogyakarta berlangsung di Auditorium Joglo GIK UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin malam. Talkshow ini menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Suasana forum ilmiah yang awalnya berjalan kondusif dan dihadiri mahasiswa mulai memanas setelah para narasumber selesai memaparkan materi sekitar pukul 8:30 malam. Sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes dan melontarkan kritikan terhadap narasumber yang hadir, terutama terkait berbagai tumpukan persoalan bangsa yang saat ini dinilai masih belum selesai. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengapresiasi kritik yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut dan mengaku terbuka untuk memverifikasi langsung setiap persoalan, serta berkomitmen terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Intinya adalah, kita ingin diskusi. Jadi mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus direvolusi kata mereka itu yang mana. Kita siap. Kalau memang ada hal yang keliru yang kita laksanakan, kita perbaiki. Itu yang itu kan cerminan dari demokrasi. Gitu. Kalau menurut saya, mohon maaf, orang boleh punya pendapat. Tapi orang berpendapat sama bolehnya dengan orang lain punya pendapat lain gitu. Jadi menurut saya, harusnya kan, ya, tapi itu sangat saya sesalkan, tapi saya tidak menyesal. Menurut saya ini satu bagian dari pengalaman hidup saya, gitu. Dan saya siap untuk barangkali adik-adik tadi yang masih belum puas ya, misalnya, kita mau diskusi lagi, saya siap diundang. Mau di Jakarta boleh, mau diundang ke Jogja, yuk, tapi yang penting kita diskusi. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menegaskan dirinya terbuka dengan masukan dari para mahasiswa dan bersedia untuk dialog tanpa memaksakan kehendak. Forum yang harusnya dialog baik sebagaimana di kampus-kampus yang lain, tidak ada motivasi untuk mengebiri, tapi kita justru siap dikritik. Kalau memang ada yang salah, kita siap mengkoreksi. Kalau ada yang masukan, kita tindak lanjuti, tapi ternyata digagalkan oleh sekelompok orang tertentu. Dan itu tentunya mengecewakan dengan ratusan hadirin yang lain yang seharusnya berkeinginan untuk mengikuti acara itu dengan baik. Saya kira mari kita tegakkan demokrasi dengan cara yang berkeadaban atau civilized. Karena itu ruang diskusi dan ruang untuk berdebat di berbagai forum apapun tidak boleh ditutup dan tidak boleh monolog dengan menciptakan opini tunggal dari kelompok-kelompok tertentu saja. Kami siap melayani berbagai undangan-undangan kalau ada untuk adu data dan adu argumentasi. Pemerintah pun menjelaskan bahwa pihaknya terbuka untuk membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Dan dipastikan pihak pemerintah siap untuk kembali diundang ke kampus untuk kembali berdialog dengan perwakilan mahasiswa. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut saat ini sudah terhubung bersama kami Budiman Sujatmiko, Kepala BP Taskin, dan Pak Agung Baskoro selaku pengamat politik. Assalamualaikum, selamat petang Mas Budiman, Pak Agung Baskoro, apa kabar? Selamat petang semuanya. Oke, mari. Oke, saya ke Mas Budiman dulu. Mas Budiman, kita melihat kemarin bagaimana Anda melihat nih aksi mahasiswa yang terjadi dalam forum dialog yang menghadirkan 3 pejabat negara di UGM. Apakah menurut Anda ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat? Seperti apa pendapat Anda? Bahkan dalam situasi rezim otoriter dulu, pada waktu kami masih menjadi aktivis ya, saya pernah di aktivis gerakan mahasiswa dan gerakan petani tahun 90-an, kami tidak pernah menganggap membubarkan acara lawan politik kami itu sebagai bagian dari demokrasi. Jika kami hadir, paling banter kami bisa berdemonstrasi, tapi tidak membubarkannya.
atau masuk ke dalam ruangan dan mendebat apa yang menjadi posisi mereka dan menyampaikan aspirasi kami. Bagi kami itu bagian dari proses pendewasaan demokrasi, bahkan dalam sebuah situasi di mana demokrasi belum berjalan ya dalam sistem otoriter pada waktu itu. Bagi kami tradisi ini penting karena puncak tertinggi dari kebebasan berekspresi sebagai salah satu ciri demokrasi adalah bukan sekedar kebebasan mengkritik, mengecam, tapi juga mau melihat perspektif atau point of view yang lain dan memberikan kesempatan lawan yang berbeda dengan kita, orang yang bertentangan dengan kita kepentingannya dan pandangannya juga kita dengarkan. Saya kira ini penting ya sebagai salah satu prinsip penting dalam demokrasi yang matang ya. Membubarkannya dengan alasan apapun ya saya kira buruk. Siapapun pelakunya, negara maupun sesama masyarakat. Saya kira itu ya. Nah. Mas Agung Baskoro, kalau dari Pak Budiman Sujatmiko tadi perlu adanya pendewasaan demokrasi. Bagaimana Mas Agung melihat aksi dari mahasiswa kemarin yang membubarkan dialog 3 menteri di UGM? Ya, background saya pertama saya alumni UGM, saya aktif BEM KM UGM, sekarang SEMA UGM, jadi itu adik-adik saya, jadi background saya itu. Selama saya di BEM KM UGM atau SEMA UGM, saya dikader untuk jadi orang yang santun, beradab, dan menghormati tamu. Siapapun yang diskusi, yang dialog, di zaman saya waktu itu. Amanah saya terakhir di BEM UGM, Wakil Presiden Mahasiswa UGM. Jadi saya sedih, saya kaget waktu melihat video itu viral dan tersebar dengan masif. 2 hal. Pertama, karena yang melakukan itu adik-adik saya, sesama alumni UGM, Bang Budiman juga alumni, semacam itu. Yang kedua, kenapa kok keluar kata-kata sarkas ya, kata-kata yang harusnya tidak keluar dari ya ruangan ataupun tempat seperti kampus macam itu. Sekesal, sekritis apapun kita, ya harus ada pengelolaan ya, kata, kalimat, pernyataan, pertanyaan yang bijak semacam itu. Sekesal apapun. Saya sampai hari ini, dari saya zaman dulu aktif di BMKM UGM 2005, sampai hari ini 2026, saya terus mengkritik dan mengingatkan pemerintah. Sampai hari ini, silakan cek statement saya di banyak media. Tapi saya, karena kita di kampus diajak untuk menjadi manusia yang luhur, beradab, ya, kita harusnya lebih baik menyampaikan pendapat, statement, pernyataan apapun. Jadi saya ya sedih sebenarnya, tapi saya respect sama Bang Budiman, Mas Dar, ya, kemudian Pak Nusron yang tetap bertahan di sana, tidak langsung balik, semacam itu, mendengarkan dan merespon ya. Dan saya berharap ada nanti dialog, diskusi lanjutan ya, yang memang bisa dikonstruksi bersama ya, sebagaimana bayangan Habermas itulah, dialog yang setara, informasi yang bisa di cross check satu sama lain, kebijakan yang kebijakan yang juga partisipatif. Dan ini masukan juga buat pemerintah ketika mendesain kebijakan juga mestinya 2 arah. Ya, apakah bentuknya program populis, apakah kebijakan yang temporer, reaktif karena situasi kondisi bangsa yang dinamis semacam itu. Jadi saya kira pengantar saya begitu, Mbak Cica. Ini sesuai dengan tadi Pak Nusron juga sudah mengatakan bahwa beliau siap dikritik dan juga siap dikoreksi. Bahkan Mas Dar juga mengatakan bahwa siap untuk berdiskusi lagi. Mas Sujatmiko, bagaimana Anda melihat nih respons dari para pejabat ini yang mengapresiasi kritik mahasiswa, menerima semua masukan-masukan dan membuka ruang verifikasi langsung terhadap persoalan yang disampaikan? Kebetulan saya dan Mas Nusron kan S1-nya di Indonesia, kalau Mas Dar kan di Jepang memang ya. Kami ini lahir dari tradisi pergerakan, lahir tradisi diskusi, lahir dari tradisi debat. Zaman kami untuk merumuskan sebuah aksi itu debatnya bisa berhari-hari, membicarakan 2-3 buku sebagai referensi ya.
perbedaan pendapat, perbedaan point of views itu sesuatu yang kita nikmati, seperti kita menikmati makan yang beragam lauk pauknya begitu. Kalau kita makan lauk pauk yang sama meskipun enak kan akan membosankan. Kami nikmati bagaimana kami menggalang, mendiskusikan gagasan sehingga kemudian kami menyimpulkan bahwa ini harus menjadi sebuah tindakan aksi gerakan. Itu kami menikmati proses intelektual itu, proses emosional itu ya. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa menganggap diri kita aktivis, tidak merasakan nikmatnya merumuskan gagasan tuntutan. Bagaimana mungkin Anda seorang aktivis tidak merasakan nikmatnya berdialektika dengan antitesa gagasan kita? Ya, menurut saya nikmatnya justru ada ketika proses dialektika, tesa dan antitesa. Nikmatnya di situ gitu. Ada friksi-friksi yang harus kita nikmati secara intelektual dan secara emosional juga. Kalau kemudian perbedaan langsung dilakukan dengan cara dihentikan secara fisik seperti tadi malam. Saya tidak tahu bagaimana, kecuali kalau kita mob ya, kerumunan ya, nikmatnya barangkali kalau ada tawuran ya, fans bola. Saya juga pernah tawuran fans bola waktu SMA. Itu nikmatnya kalau pentung-pentungan kira-kira gitu ya. Tapi apa nikmatnya kalau ada mantan aktivis? Nikmatnya itu adalah dengan cara menghentikan secara fisik dan bahkan melempar botol dan kemudian memukulkan benda yang tidak terkena pada saya, tapi terkena pada kepala ajudan saya. Ada juga yang memukul tubuhnya Mas Daryono ya. Kalau pada saya nggak kena, tapi kena kepala ajudan saya. Nikmatnya apa ya? Kalau Anda menjadi aktivis dan Anda menjadi pemimpin. Apa nikmatnya Anda menyakiti fisik orang? Kalau Anda aktivis ya, kecuali kalau Anda tadi itu golongan fans hooligan. Mas Agung, kalau misalnya dilihat dari pejabat negara ini sudah membuka diri untuk membuka ruang diskusi lebih lanjut, apakah aksi kemarin ini bisa menjadi titik awal yang produktif untuk membangun ruang dialog yang lebih terbuka ke depannya antara mahasiswa dan juga pemerintah tentunya? Ya, saya apresiasi karena Bang Budiman, Mas Nusron, kemudian Pak Mas Sudaryono itu jemput bola justru. Ya, dan saya berharap ini bisa ditindaklanjuti nanti di Jakarta kalau ada demonstran lagi, Mas Dar, Bang Budiman sama Mas Nusron bisa menemui para demonstran itu, apalagi kalau lokasinya dekat dengan istana semacam itu. Supaya apa? Adik-adik mahasiswa ini merasa diakomodir, merasa didengar dan tidak hanya dianggap searah ya mereka aksi selesai semacam itu. Nah, yang kedua memang Mbak Cica ya, saya melihat memang tadi ada persekusi yang harusnya tidak terjadi di acara kemarin semacam itu. Ya terlepas apapun lah kritik yang disampaikan, sampaikan saja, kan forumnya memang forum diskusi seperti itu. Dan istilahnya sedikit banyak ini juga menjadi presiden buat teman-teman mahasiswa yang lain ketika mereka bergerak, nanti asumsi publik ya, top of mind mereka ataupun sepintas itu juga akan sedikit banyak tercoreng dengan kegiatan yang teman-teman lakukan ketika memprotes ya para menteri, wakil menteri saat diskusi kemarin. Dan saya berharap ini yang pertama dan terakhir lah di UGM. Ya. Sayanya UGM, yang kebetulan saya punya ikatan emosional di sana. Sayanya UGM, kampus yang melahirkan presiden, kampus yang melahirkan 2 calon presiden, kampus yang banyak memimpin organisasi-organisasi. Artinya UGM ini lulusannya pimpinan organisasi Muhammadiyah, pimpinan NU, presiden yang periode kemarin, 2 calon presiden periode kemarin dalam pilpres terakhir. Artinya ini kalau di Amerika ini kayak Harvard ini, UGM Harvardnya Indonesia, kampus yang banyak melahirkan pemimpin-pemimpin politik. Tapi kalau kemudian inkubasinya kawat candra di mukanya seperti itu, republik seperti apa Indonesia nanti kalau ada calon presiden dari lulusan UGM begitu ya? Kalau dibesarkan dalam kondisi seperti itu gitu ya. Sayang banget ya. Padahal dalam komunitas masyarakat Jogja yang kata banyak orang santun, kan ironi. Ya kan, Jogja ini kan dianggap santun seperti Solo begitu. Tapi kenapa justru dunia aktivismenya tergambarkan, terrepresentasikan walaupun mereka bukan representasi semuanya dengan wajah seperti itu, dengan ungkapan sarkas tadi dikatakan oleh Mas Agung tadi. Nah, ini ironi. Ini ironi saya kira. Justru itu saya mau tanyain nih ke Mas Agung Baskoro sebagai alumni UGM juga. Sebetulnya apa sih yang membuat mahasiswa ini begitu tertarik dengan pemerintahan saat ini? Pesan politik apa yang ingin disampaikan mahasiswa melalui kritik terbuka pada
para pejabat negara ini dalam ruang publik seperti itu, Mas Agung? Iya, kan ada akumulasi kekecewaan ya Mbak Cica ya, mungkin karena soal makan bergizi gratis ya, mungkin soal koperasi desa merah putih terkait transparansi dan pengelolaan anggarannya. Semua kecewa ya. Bang Budiman juga kecewa, Pak Presiden juga kecewa ya, karena memang Saya kecewa dengan korupsi segala macam itu. ya orang-orang terdekat yang dipercaya malah tidak amanah semacam itu. Tapi kan muara kekecewaan itu berbeda-beda nih. Nah, saya melihat teman-teman mahasiswa sedang memformulasikan cara yang tepat. Cuman cara yang pintas akhirnya keluar. Ya, ucapan, ungkapan, kata-kata yang tidak pantas itu. Dan itu kan makin sering kita dengar akhir-akhir ini. Nah, saya cukup sedih ya. Ada beberapa alumni yang, maaf nih Bang Budiman, yang senyum-senyum aja, sepakat-sepakat aja dengan kritik, dengan kata-kata kasar yang tidak pantas itu. Nah, saya salah satu, ataupun nggak tahu saya, yang tidak sepakat dengan itu, dan saya berdebat soal itu, saya bilang karena saya waktu jadi BEM dulu mahasiswa nggak kayak gitu masalahnya, dan bisa-bisa aja mengkritik. Saya berdebat, ya udah berdebat sampai hari ini, berdebat saya sama siapapun, tapi kata-kata sarkas, kata-kata yang dehumanisasi itu tidak akan saya keluarkan, karena itu serendah-rendahnya adab kita pada ini kan orang ya, Bang Budiman lebih tua dari saya ya, Mas Ron, terus Mas Dar lebih muda dari lebih tua dari saya 1 tahun. Itu semuanya tamu juga semacam itu, dan harus dihormati. Jadi adabnya di situ kan yang membedakan kita dengan budaya lain gitu. Dan di Jogja gitu loh masalahnya. Gitu. Jadi saya Masalahnya gini Mas Agung. Ya, betul. Masalahnya kan sayangnya muncul juga tokoh dari UGM pergerakan yang viralnya bukan pada ketajaman argumentasinya, tapi pada saat melakukan dehumanisasi sosok Pak Prabowo. Ya, itu saya juga nggak sepakat, Bang Budiman. Belum pernah ada dalam tradisi UGM, setahu saya. Belum pernah dalam tradisi UGM. Kami sekeras-kerasnya dulu zaman Orde Baru berdebat, saya tidak pernah tuh maaf mentol-tolkan, membodoh-bodohkan Pak Harto, which is tidak ya. Kami nggak bangga punya lawan politik yang bodoh. Kami bangga punya lawan politik yang cerdas. Kalau perlu kami puji lawan politik kami cerdas. Artinya kalau lawan politik kami cerdas, kami yang melawannya sama kelasnya dong kira-kira. Kalau Anda menganggap lawan Anda bodoh, berarti Anda mengatakan ya Anda sebenarnya sedang merendahkan diri Anda sendiri, Anda sedang menurunkan kelas Anda sendiri. Justru ya, itu, Mas. Ini ya gitu Mas kira-kira. Budiman, Gitu. terakhir penutup, apa tantangan terbesar bagi pemerintah atau apa yang solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah agar tetap menjaga ruang dialog terbuka, namun bisa menjawab kekecewaan yang tadi disampaikan Mas Agung Baskoro, kekecewaan dari para mahasiswa ini? Ada 2 tahap tadi yang disampaikan. 1 tahap adalah membuka ruang dialog. Sudah dimulai, sudah kami mulai di Undip, sudah dimulai di Unsud, saya di Undip, Pak Daryono dan Mas Rusron di Unsud Purwokerto, di UNS Solo berjalan, dan kemudian kami bertemu di UGM, dan minggu ini saya mungkin akan ketemu BEM-BEM se-Bandung Raya juga ya. Kemudian juga ada yang nanti ke Malang, Makassar segala macam, Medan dan segala macam. Kami akan lakukan itu. Tetap bukan cuma ke kampus, tapi juga ke NGO kan berjalan, meskipun nampaknya yang NGO ini juga mengalami fenomena echo chamber juga, tapi nggak apa-apa lah. Kami tetap terbuka untuk jawaban pertama. Kedua, untuk menjadi solusi, saya kira sudah dimulai ya hari ini, contoh ya BGN ya, soal tata kelola sudah diputuskan untuk melakukan moratorium untuk penghentian dulu ekspansi pembentukan SPPG yang baru, dan melakukan review dan evaluasi yang sudah berjalan. Artinya itu adalah sebuah bentuk perbaikan. Itu adalah sebuah bentuk perbaikan. Saya kira itu. Jadi tidak hanya membuka ruang dialog, namun juga memberikan solusi berupa kebijakan-kebijakan baru untuk perbaikan ke depan. Baik, terima kasih Budiman Sujatmiko, Kepala BP Taskin, dan juga Mas Agung Baskoro, pengamat politik. Terima kasih atas waktunya untuk laporan 8 petang. Assalamualaikum, salam sehat. Salam.